karsinogenik. Ini tak matikan dulu. Nanti kalau nggak jelas suaranya tolong bilang ya, Dek. Mana sih? Baik, Ibu. Baik, sebagai pendahuluan kita tahu bahwa radiasi karsinogenik adalah energi, baik itu sinar pengion maupun non bisa merusak DNA baik secara langsung atau tidak langsung. Di mana dengan kerusakan ini dia bisa memicu terjadinya mutasi genetik yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kanker. Nah, radiasi karsinogenik merupakan energi yang merambat dalam bentuk gelombang atau partikel yang memiliki kemampuan untuk merusak materi genetik yaitu DNA dan memicu pembentukan kanker. Mekanisme utamanya itu melibatkan ionisasi atom di dalam sel di mana dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas. Nah, poin-poin utama mengenai radiasi sebagai agen karsinogenik yaitu pertama klasifikasi radiasi karsinogenik. Berdasarkan tingkat energinya, radiasi ini dibagi menjadi dua jenis utama yang mempengaruhi risiko kanker secara berbeda. Jadi radiasi pengion atau ionizing radiation itu memiliki energi yang sangat tinggi untuk melepaskan elektron. Jadi terjadi proses ionisasi. Contohnya adalah sinar X, sinar gamma, partikel dari zat radioaktif. Nah, ini merupakan jenis yang paling berbahaya karena dapat langsung memutus rantai DNA. Yang kedua adalah radiasi non pengion, yaitu memiliki energi yang lebih rendah dan umumnya tidak menyebabkan ionisasi langsung. Nah, seperti sinar ultraviolet dari matahari itu termasuk dalam kategori ini, di mana dia juga bersifat karsinogenik karena sinarnya UV-nya itu dapat merusak DNA kulit melalui mekanisme eksitasi. Jadi kalau yang orang-orang sering berjemur atau apa itu harus bayar sinar ultravioletnya karena bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, radiasi yang tidak bersifat karsinogenik itu contohnya adalah gelombang radio atau gelombang microwave ya. Dikatakan tidak bersifat karsinogenik karena dia tidak bisa merusak DNA secara langsung. Kemudian radiasi inframerah seperti itu yang termasuk non karsinogenik. Kemudian bagaimana mekanisme kerusakan DNA yang terjadi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Efek langsung partikel radiasi itu menghantam molekul DNA yang menyebabkan single strand break atau double strand break. Kalau double strand break itu merupakan kerusakan yang permanen, hampir pasti tidak bisa terjadi perbaikan. Kemudian jika sel ini gagal memperbaiki putusnya rantai DNA, maka dia akan terjadi mutasi permanen. Sedangkan efek yang tidak langsung yaitu dengan terbentuknya oksidasi ya, stres oksidatif, di mana kita tahu bahwa tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air, jadi radiasi berinteraksi dengan molekul air di dalam sel untuk membentuk radikal bebas atau yang kita kenal dengan reaktif oksigen spesies. Nah, radikal bebas ini sangat reaktif dan menyerang DNA menyebabkan kerusakan oksidatif pada basa nitrogen. Ini secara skematis radiasi bekerja dengan dua cara, yaitu dengan secara langsung menyebabkan kerusakan DNA atau secara tidak langsung dengan terbentuknya radikal bebas. Nah, yang berikutnya adalah tahapan karsinogenesis akibat radiasi. Kita tahu bahwa proses ini melalui multitahap. Diawali dengan inisiasi, yaitu paparan radiasi yang menyebabkan mutasi genetik awal pada gen kritis seperti protoonkogen dan atau gen penekan tumor, contohnya P53. Selanjutnya terjadi proses promosi dan progresi di mana sel yang bermutasi itu bertahan hidup. Kemudian dia membelah diri yang tidak terkontrol dan menyebabkan kerusakan genetik seiring berjalannya waktu menjadi masa tumor yang sangat invasif. Kemudian sumber paparan umum itu apa aja? Bisa dari medis atau dari lingkungan. Dari medis, contohnya prosedur diagnostik seperti CT scan atau ronsen, kemudian terapi radiasi untuk pengobatan kanker, ini memang memiliki efek dualistik ya. Jadi artinya dia itu bisa membunuh kanker, tapi di lain sisi mungkin bisa memicu terjadinya
kanker sekunder. Nah, kenapa kok masih, apa namanya, kok masih dipakai, artinya radiasi sebagai terapi kanker. Nah, ini karena kita mengingat risiko dan benefitnya. Jadi peluang radiasi untuk menyembuhkan kanker yang ada pada saat ini itu jauh lebih tinggi peluangnya ya, artinya manfaatnya dibandingkan dengan risiko timbulnya secondary cancer di masa mendatang. Kemudian dengan adanya teknologi modern seperti IMRT atau proton, itu dirancang untuk meminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat. Kan tujuannya untuk radiasi itu targetnya memang di sel tumornya. Namun memang tidak menutup kemungkinan terkena jaringan normal, namun kita mempunyai teknik-teknik kemudian juga kemampuan sel normal untuk repair. Yang berikutnya selain medis adalah lingkungan, di mana sinar matahari tadi saya katakan atau gas radon alami ya, di dalam tanah atau sinar kosmik yang dari luar angkasa itu juga merupakan sumber radiasi. Ini untuk penggunaan diagnostik ya, radiasi sebagai diagnostik kita tahu bahwa radiografi, fluoroskopi, CT scan, nuclear medicine itu adalah kita memanfaatkan sinar X sebagai diagnostik. Jadi sinar X ini sangat memberikan manfaat untuk seorang dokter di mana dia sinar ini mampu untuk melihat di dalam tubuh dan memberikan gambaran baik itu dari tulang, organ dalam. Bayangkan seandainya kita tidak bisa melihat organ dalam kita. Jadi dengan ditemukannya sinar X kita dapat memanfaatkan fungsi dari sinar X tersebut. Namun memang harus hati-hati dalam penggunaannya. Jadi dengan sinar X ini kita bisa mendapatkan radiograf, kemudian tomografi, CT scan, fluoroskopi, dan densitometri. Kemudian bagaimana penggunaannya sebagai terapeutik. Nah, kita tahu bahwa eh, bisa dipakai sebagai brahiterapi atau radioterapi. Untuk brahiterapi ini biasanya kita memang menggunakan radiasi alam ya. Jadi eh, sumber radiasinya itu mempunyai masa paruh. Di sini contohnya removable seeds atau dia mempunyai long half life. Contohnya adalah iridium 192 atau cesium. Biasanya umurnya bisa 74 hari ya, sekitar 3 bulan kita pakai. Itu yang iridium 192. Atau yang permanen contohnya adalah iodin misalnya dan palladium 103. Untuk penggunaan radiasi eksternal kita bisa memakai gamma ray, elektron maupun sinar X. Nah, bagaimana risiko karsinogenesis yang diakibatkan oleh radiodiagnostik dan radioterapi? Pada radioterapi memang masih kontroversi angka kejadian secondary cancer-nya, di mana dia akan meningkatkan sedikit dan bermakna karsinogenesis, misalnya contohnya pada karsinoma payudara. Namun angka kejadiannya sangat kecil dan itu terjadi beberapa tahun kemudian ya, bahkan sampai berpuluh tahun. Sekitar 0,05 sampai 0,28. Nah, dari penelitian 5% keganasan sekunder memang berhubungan dengan radiasi. Untuk radiodiagnostik kita harus hati-hati pemakaiannya, terutama dalam CT scan, jadi benar-benar atas indikasi. Atau di dalam penggunaan radiologi misalnya. Untuk foto polos, jangan kita mengulang-ulang karena justru radiasi yang KIVI ya, sinar yang kecil-kecil itu bisa menyebabkan kanker di masa yang mendatang. Ini memang dengan adanya era CT scan, banyak kasus pekerja radiasi itu menderita leukemi. Kemudian barium enema mungkin sekarang sudah banyak ditinggalkan karena lebih ada pemeriksaan yang lainnya. Itu angka kejadian juga cukup tinggi. Screening mamografi itu juga memang masih kontroversi mengingat cukup tinggi juga radiasinya sehingga mamografi tidak dipakai untuk screening. Mungkin lebih bermanfaat bila kita menggunakan USG dan apabila kita melakukan mamografi untuk wanita sebaiknya di atas usia 40 atau 45 tahun karena memang kelenjar payudara itu sudah tidak terlalu padat ya. Nah, ini adalah ambang batas dosis radiasi. Kita tahu bahwa standar keamanan radiasi itu menggunakan prinsip ALARA ya, as low as reasonable achievable. Jadi artinya dosis radiasi harus diupayakan serendah mungkin karena tidak ada ambang batas untuk dosis radiasi yang memang benar-benar tidak berisiko. Jadi sekecil apapun dosis radiasi itu bisa menyebabkan
efek samping, bahkan efek stokastik. Nah, kita tahu bahwa ada 2 kategori efek dari radiasi ini, yaitu efek stokastik atau probabilitas dan efek deterministik atau yang pasti. Kalau yang efek stokastik contohnya adalah kanker. Memang tidak ada dosis minimum ya, jadi dosis sekecil apapun itu dapat meningkatkan peluang seseorang terjadinya kanker di masa depan. Jadi kalian harus hati-hati kalau bekerja dengan radiasi. Sedangkan efek deterministik atau efek yang pasti itu akan timbul apabila kita terpapar radiasi langsung ya. Apalagi apabila cukup tinggi secara instan misalnya di atas 500 atau 1000 milisievert. Nah, gejalanya bisa berupa mual, luka bakar, bahkan terjadi kemandulan. Itu yang kita sebut dengan sindroma radiasi akut. Nah, ini prinsip radiasi ya, goalnya kalau untuk radiologi adalah ALARA. Jadi seminimal mungkin dosis yang kita berikan ke pasien, namun sudah menghasilkan gambar yang berguna secara klinis. Sedangkan untuk radioterapi itu AHARA. Jadi to deliver as high radiation dose as possible. Jadi artinya memberikan dosis radiasi yang setinggi mungkin di targetnya yang dapat dicapai secara wajar. Kemudian kita tetap harus menjaga dosis dari organ normal sekitarnya supaya serendah mungkin. Ini menurut ICRP yaitu bahwa ambang batas dosis yang aman untuk masyarakat umum adalah 1 milisievert per tahun, sedangkan untuk pekerja radiasi adalah 20 milisievert per tahun. Namun dengan catatan tidak boleh melebihi 50 milisievert dalam 1 tahun tunggal. Nah, ini contohnya paparan radiasi ya. Jadi kalau untuk ronsen dada kira-kira 0,1 milisievert. Jadi setara dengan 10 radiasi alami dari lingkungan. Kemudian CT scan perut, nah ini cukup tinggi kan. Kemudian merokok. Nah, siapa yang merokok di sini? 1,5 bungkus per hari ternyata bisa mencapai bahkan 13 sampai 60 milisievert per tahun pada jaringan paru. Itu akibat isotop radioaktif yaitu polonium 210 pada tembakau. Jadi hentikan merokok mulai saat ini. Nah, kita masuk kepada materi tentang karsinogenesis. Karsinogenesis adalah proses tahapan itu di mana sel normal berubah menjadi sel kanker melalui akumulasi kerusakan genetik dan epigenetik. Nah, karsinogenesis ini mungkin memang memakan waktu bertahun-tahun ya, bahkan 15 sampai 25 tahun. Nah, kita tahu bahwa ada 2 jenis gen utama terjadinya karsinogenesis yaitu proto-onkogen dan tumor supresor gen atau gen penekan tumor. Jadi proto-onkogen adalah gen yang mengontrol pertumbuhan sel. Jika dia mengalami mutasi menjadi onkogen, dia akan memaksa sel membelah tanpa henti sehingga terjadi kanker. Dengan tumor supresor gen atau gen penekan tumor, contohnya adalah P53, dia berfungsi sebagai rem ya atau sistem perbaikan DNA. Jadi di dalam siklus sel apabila ada sel yang rusak dengan adanya gen P53 sel itu akan berusaha memperbaiki diri sehingga dia bisa masuk ke siklus sel yang misalnya berhenti dulu di G0 gitu. Nah, jika gen ini rusak, gen P53-nya rusak, selnya menjadi cacat dan tidak bisa terjadi perbaikan atau tidak bisa dimatikan yang kita kenal dengan apoptosis. Ini adalah terminologi dari proto-onkogen dan onkogen. Jadi kedua gen ini merupakan 2 kondisi gen yang berbeda di mana berperan dalam pertumbuhan sel. Perbedaan utama pada fungsinya, di mana proto-onkogen bersifat normal dan sehat, sedangkan onkogen adalah bentuk yang sudah bermutasi dan dapat menyebabkan kanker. Jadi ini proto-onkogen atau gen normal adalah gen normal yang membantu sel untuk tumbuh dan membelah. Fungsinya mengatur siklus hidup sel, termasuk kapan sel itu harus membelah, kapan harus apoptosis. Kemudian analoginya contohnya adalah kayak pedal gas. Kapan mobil itu bila berfungsi normal dia akan membantu maju atau sesuai kebutuhan ya, kapan digunakan sebagai rem. Nah, seperti itu. Kemudian kalau onkogen atau gen cancer adalah proto-onkogen yang telah mengalami mutasi atau peningkatan aktivitas sehingga menjadi abnormal. Jadi efeknya menyebabkan sel itu membelah dan berkembang biak tidak terkendali dan akhirnya membentuk suatu kanker. Contohnya apabila yaitu pada pedal gas yang macet. Jadi sel itu terus-menerus
membelah diri tidak terkontrol. Ya, penyebabnya macam-macam. Bisa karena mutasi titik atau amplifikasi gen atau translokasi kromosom seperti itu. Ini perbedaannya dari proto-onkogen dan onkogen. Jadi kalau proto itu normal, kalau onkogen ini bermutasi dan berbahaya. Fungsinya proto-onkogen untuk mengontrol pembelahan sel secara teratur, sedangkan onkogen adalah mendorong pembelahan sel yang tak terkendali. Nah, sedangkan hasilnya proto-onkogen akan menghasilkan pertumbuhan jaringan yang sehat, sedangkan onkogen akan terjadi karsinogenesis. Ini secara skematis. Jadi gen penekan tumor dan proto-onkogen menghasilkan protein yang mengatur siklus sel ini, ya. Jadi gen penekan tumor biasanya merupakan regulator yang negatif pada siklus sel. Nah, ketika dia fungsinya hilang, gen tersebut tidak lagi dapat mencegah pertumbuhan yang tidak terkontrol. Sedangkan proto-onkogen merupakan regulator positif, ya. Ini. Jadi proto-onkogen itu merupakan regulator positif pada siklus sel. Ketika dia mengalami bermutasi, dia akan meningkatkan fungsinya. Proto-onkogen dapat menyebabkan pembelahan sel yang tidak terkontrol. Ini apabila masing-masing itu tidak terkontrol, dia akan menyebabkan terjadinya sel cancer. Ini tumor supresor gen atau gen yang berfungsi sebagai rem alami tubuh untuk menghentikan pembelahan sel yang tidak terkendali. Jadi, peran utama gen penekan tumor adalah mengontrol siklus sel, memperbaiki kerusakan DNA, kemudian memicu apoptosis atau kematian sel yang terprogram ya. Jadi jika kerusakan DNA itu terlalu parah dan tidak bisa diperbaiki, gen ini akan memerintahkan sel itu untuk bunuh diri istilahnya, agar mutasi itu tidak diturunkan ke gen yang baru. Sedangkan gen P53 atau gen penekan tumor yang paling kita kenal yaitu berperan aktif dalam mendeteksi adanya kerusakan DNA dan mencegah terjadinya pembentukan tumor. Ini peran dari gen P53 apabila dia berfungsi normal dan apabila P53 terjadi mutasi, ya, kalau nggak normal dia tidak bisa memperbaiki DNA yang rusak. Nah, terjadi cancer akibatnya. Sedangkan cancer sendiri itu apa? Nah, ini kita kenal ya bahwa cancer adalah sebuah penyakit gen yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang tidak normal. Cancer ini dapat menginvasi jaringan sekitarnya. Ya, beda dengan tumor. Tumor itu ada yang benign, ada yang malignan. Yang malignan itulah yang kita kenal sebagai cancer atau kanker yang orang awam bilang. Itu makanya kenapa digambarkan sebagai seperti kepiting. Karena dia itu bisa infiltrasi ke jaringan sekitar maupun dia dapat bermetastase jauh. Jadi dia bisa meluas atau menyebar ke jaringan yang lain jauh dari tumor primernya. Istilah lain yang biasa digunakan adalah tumor ganas atau keganasan atau neoplastik ganas. Ada beberapa faktor risiko yang juga mempengaruhi terjadinya kanker, yaitu adalah faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan. Artinya contohnya usia. Usia akan tetap berjalan terus. Kemudian jenis kelamin. Seseorang menderita kanker nggak bisa dipilih-pilih. Aku mau yang laki aja, aku mau yang perempuan saja. Dan juga adanya riwayat kanker pada keluarga, itu tidak bisa kita pungkiri. Karena memang ada keluarga yang memang genetiknya mungkin agak jelek, di mana banyak yang menderita kanker. Sedangkan faktor yang bisa kita kendalikan adalah polusi. Contohnya polusi dari asap rokok, dari lingkungan sekitar, kemudian gaya hidup kita, kemudian infeksi kronis, itu bisa kita kendalikan, artinya bisa kita obati. Jadi ada faktor-faktor risiko penyebab kanker yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, karakteristik sel kanker sendiri atau hallmarks of cancer itu adalah dari hasil proses karsinogenesis menciptakan sel yang mempunyai kemampuan dia itu bisa menghindari sistem imun tubuh, ya. Kemudian dia bisa membuat angiogenesis atau membentuk pembuluh darah baru sendiri yang mudah pecah. Makanya kenapa sel kanker itu mudah berdarah, mudah pecah. Karena kalau pembuluh darah yang normal dia terdiri dari 3 lapis. Sedangkan kalau yang pembuluh darah baru atau
yang dibentuk oleh proses angiogenesis ini dia hanya 2 lapisannya, sehingga mudah berdarah dan mudah pecah. Kemudian hidupnya itu abadi, nggak bisa mati secara alami. Jadi dia malah membelah diri terus. Nah, faktor pemicunya atau karsinogen yang kita kenal dengan istilah karsinogen itu bisa fisik, yaitu radiasi, baik itu ultraviolet, sinar X atau gas radon, kemudian kimia, asap rokok atau bensin, kemudian aflatoksin ya dari jamur, kemudian asbes, kemudian juga karsinogen biologi, contohnya adalah virus. Nah, ada beberapa virus yang menyebabkan kanker. Contohnya HPV virus menyebabkan kanker serviks atau hepatitis B yang menyebabkan kanker hati. Ya. Jadi makanan yang karsinogenik adalah makanan yang mengandung zat kimia yang memicu terjadinya kanker. Contohnya adalah daging olahan, sosis atau ham seperti itu ya, atau makanan yang digoreng atau dipanggang terlalu gosong yang mengandung akrilamida atau benzopirena. Sehingga kenapa kita selalu menyarankan kepada pasien-pasien yang kanker atau bahkan yang masih sehat, jangan memakan daging merah yang dibakar terlalu gosong, terlalu well done ya, makanya sebaiknya memang medium well. Artinya bukan berarti kita nggak boleh makan daging merah, tetap boleh, tapi jangan yang terlalu gosong karena yang arangnya itu yang terlalu gosong itu yang disebut karsinogen, faktor yang karsinogen dari faktor makanan. Kemudian makanan instan, makanan tinggi gula garam, serta alkohol, itu semua dapat merusak DNA dan meningkatkan terjadinya risiko kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi tidak semata-mata terjadi dalam waktu singkat. Memang semua itu proses karsinogenesis adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Kemudian zat-zat nitrosamin, aflatoksin, akrilamida itu terbentuk dari pengolahan yang bersuhu tinggi dan dalam pengawetan. Ini tadi di depan sudah saya terangkan, proses terjadinya sel kanker atau karsinogenesis ada 3 tahapan, inisiasi, promosi, dan progresi. Nah ini penjelasannya. Jadi pada tahap inisiasi, yaitu tahap terbentuknya sel kanker di awal-awal. Sebenarnya kalau sudah diketahui pada saat ini, itu lebih mudah dikendalikan. Pada tahap inisiasi ini terjadi perubahan genetik pada sel somatiknya, ya, pada sel somatik normal, sel tubuh, melalui proses mutasi di mana dia akan masuk ke mekanisme perkembangan menjadi sel yang tidak normal. Nah, mutasi pada tingkat DNA ini menyebabkan sel tumbuh lebih cepat dari sel yang di sekitarnya. Nah, perubahan ini mengaktifasi gen pertumbuhan, tadi di depan sudah ada, yaitu protoonkogen, dengan menghambat tumor supresor gen. Nah, tahap ini terjadi dalam beberapa hari, di mana apabila siklus sel itu normal, dia bisa kembali normal. Apabila P53 berperan, kemudian protoonkogen berperan, jadi dia tidak berkembang menjadi sel kanker. Ya, sel atau senyawa yang terlibat dalam tahap ini disebut inisiator. Nah, kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap promosi, merupakan perkembangan awal sel yang terinisiasi tadi membentuk klon-klon baru melalui pembelahan dan berinteraksi melalui komunikasi antar sel. Jadi sel itu juga berkomunikasi, ya. Kemudian dia akan menstimulasi sitogenik dan faktor diferensiasi, terjadi proses mutasi dan non mutasi atau epigenetik, di mana merupakan awal pertumbuhan praneoplastik atau prakancer. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan mungkin sampai beberapa tahun. Nah, senyawa yang merangsang pembelahan sel itu disebut promotor atau epigenetik karsinogen. Kemudian yang terakhir adalah tahap progresi, di mana terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan perubahan mutagenik dan epigenetik. Proses ini menghasilkan klon baru, sel-sel tumor yang memiliki aktivitas proliferasi, dia juga bersifat invasif menyerang ke jaringan sekitarnya, kemudian terjadi peningkatan potensi metastasis dan menyebar ke tempat lain. Nah, jika tidak ada yang menghalangi, tidak diterapi atau tidak ada yang menghalangi, sel kanker tumbuh dalam jumlah yang banyak dan mempengaruhi fungsi tubuh sehingga menimbulkan keluhan. Jadi yang kita tahu atau timbul gejala klinis itu adalah ternyata sudah pada tahap yang progresi. Nah, tahap ini berjalan sangat cepat. Bahkan
apabila sel kanker itu sangat progresif atau sangat terutama pada kanker-kanker kepala leher, dia cepat terjadi metastase. Nah, ini secara ringkas mekanisme multistage dari karsinogenetik adalah melalui tahap inisiasi, ya. Jadi dia terjadi paparan karsinogen menyebabkan mutasi DNA, baik itu yang permanen dan irreversible. Kemudian tahap promosi, tahap ini mungkin bisa bersifat reversible, dapat dihambat, ya. Nah, namun dia membutuhkan memang waktu yang panjang. Kemudian kalau udah tahap progresif, dia sudah irreversible. Bahkan mungkin terjadi metastase. Metastase itu adalah merupakan tahap akhir di mana sel kanker sudah menyebar dari primernya. Karena sel kanker itu bisa menyebar melalui pembuluh darah ataupun pembuluh limfe, di mana itu ada di seluruh tubuh kita, pembuluh darah ya, mulai dari atas, dari kepala sampai kaki. Makanya ada satu sel mikro aja yang lepas, kemudian dia akan diam dalam waktu yang lama, kemudian dengan kondisi tubuh yang melemah atau ada zat promosinya, pemicunya, dia bisa membelah diri. Jadi mungkin seseorang sudah terkena kanker, kemudian dia sembuh, nah tetap harus ada follow up-nya. Karena mungkin saja apa yang sudah kita berikan, baik itu kemo atau radiasi, ada sel kanker yang mungkin tidak mati atau istilahnya mati suri, dia bisa membelah diri lagi. Karena dia bisa keluar dari sel kanker primernya melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe. Ini secara skematis ya, jadi ini tahap inisiasi, tahap promosi. Nah, ini bisa kita berikan kemo prevensi atau radiasi prevensi ya. Ini tahap evaluasi. Kalau sudah di tahap ini sudah terjadi proses angiogenesis, migrasi, invasi, metastase, agak sulit kita mengendalikannya. Apalagi proses metastase bisa ke otak, ke tulang, ke paru, ke liver, bahkan ke organ lainnya. Nah, kalau sudah tahap progresi dan metastase, agak cukup sulit menyembuhkannya, ya. Jadi, kanker yang dapat dideteksi secara klinis tadi saya katakan itu adalah di tahap progresi, di mana dia membutuhkan waktu beberapa tahun, tergantung perkembangan dari vaskularisasi kankernya sendiri, ya, atau new vaskularisasi, kemudian bagaimana proses inflamasinya, kemudian interaksi dari lingkungan mikrotumor itu sendiri, ya, dan komunitas seluler di sekitar sel tumor itu berada. Jadi progresi adalah merupakan tahap karsinogenesis yang paling dekat dengan data klinis. Nah, ini pada tahap progresi terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan perubahan mutagenik dan epigenetik. Proses ini menghasilkan klon-klon baru sel tumor yang memiliki aktivitas proliferasi, dia bersifat invasif, berpotensi metastase. Nah, tahap akhir ini berlangsung lebih dari 1 tahun, sehingga seluruh proses karsinogenesis dapat berlangsung selama puluhan tahun. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana radiasi dan kanker. Kok bisa ketemu, kok ada sih radiasi itu. Nah, awalnya kita tahu bahwa sinar X itu ditemukan pertama kali tahun 895 oleh Wilhelm Conrad Ronsen. Ya, dia menemukan pada saat penelitian katode itu, dia menemukan sinar biru yang aneh. Bahkan dicobakan ke istrinya di foto ya di tangannya. Mungkin kalian sudah sering melihat foto-foto itu dan namun terakhirnya memang istrinya meninggal karena leukemia. Nah, ternyata kemudian ditemukan tahun berikutnya adalah banyak zat-zat radioaktif dan semuanya ini adalah seorang fisikawan, ya. Kalau Ronsen itu fisikawan Jerman, dia dapat hadiah Nobel karena menemukan sinar X pada tahun 1901. Nah, dari penemuan sinar-sinar radioaktif tersebut, nah, kita bisa mendapatkan data epidemiologi. Jadi bisa kita ketahui estimasi risiko radiasi dari studi epidemiologi. Kan nggak ada soalnya orang yang mau dicoba sebagai uji coba untuk penelitian. Jadi makanya dari data-data epidemiologi, baik dari pekerja radiasi atau dari faktor lingkungan, kita tahu yang terkenal adalah bom atom, Hiroshima Nagasaki, kemudian satu lagi di Chernobyl. Nah, kemudian pekerja-pekerja radiasi ternyata banyak yang terkena kanker kulit ya, kemudian kanker paru di Swedia dan Finland, kemudian ada kanker tulang. Lah ya kok ya enggak, mereka itu menggunakan radium kemudian untuk melukis.
Kemudian kalau dari medis, kita tahu bahwa terjadinya kanker tiroid karena mungkin pada anak-anak terjadi kanker mediastinum atau kanker yang lain, radiasi di daerah timus, di kemudian hari bisa terjadi kanker tiroid ya. Kemudian kanker payudara, radiasi kanker payudara di kemudian hari mungkin bisa terjadi eh, kanker secondary cancer walaupun angkanya kecil. Atau bahkan pada saat diradiasi bisa terjadi mastitis. Nah, ini adalah estimasi risiko radiasi. Tadi sudah di depan ya, risiko stokastik, deterministik, dan parameter risiko memang menggunakan Seaford ya. Ini efek radiasi, jadi kalian harus tahu seberapa dosis sekecil apapun ya, terutama pada sinar X itu juga bisa menyebabkan efek, apalagi kalau dia melebihi dari sekian. Ini kalau 10.000 milisievert sudah fatal dalam beberapa hari. Ini adalah efek yang mungkin terjadi akibat radiasi. Ini saya lalui ya. Kita tahu bahwa di wilayah Chernobyl mungkin itu sekarang udah nggak mungkin ditinggali lagi ya, nggak bisa dihuni dalam waktu yang lama. Dikatakan bahwa mungkin bahwa dalam ribuan tahun, ada yang bilang 3.000 tahun, ada juga yang memperkirakan dalam 20.000 tahun. Ini disebabkan karena tingkat kontaminasi radioaktif yang sangat tinggi pada area tersebut, terutama di zona eksklusi yang di sekitar reaktor yang meledak. Jadi ada filmnya, kalau kalian tertarik bisa ditonton, cukup mengerikan ya. Nah, ini penelitian karsinogenesis itu hanya bisa kita lakukan di hewan, hewan uji coba. Namun bagaimana mekanisme patogenesisnya? Kan hewan beda dengan manusia. Apakah cukup valid untuk manusia? Namun memang yang saat ini kita lakukan tetap pada hewan coba. Jadi risiko radiasi tetap dari data epidemiologi yang ada. Ini tadi ya sudah di depan sudah saya sebutkan. Nah, ini radiasi sebagai karsinogen, evidence-nya kita dapatkan dari tissue culture atau animal atau human model dalam tanda petik. Contohnya ya Madame Curie itu tadi, ya, atau pekerja-pekerja radiasi. Nah, ini kita bicara tentang transformasi in vitro. Jadi in vitro adalah eksperimen yang tersirat pada jaringan di luar organisme hidup, di mana dia menggunakan piring Petri atau tabung reaksi. Ya, jadi artinya in vitro itu adalah dalam kaca. Eksperimen yang dilakukan dalam sebuah tabung gelas. Ya, nah ini ciri-ciri yang terdeteksi dalam sel-sel yang mengalami transformasi, adanya hilangnya kontak inhibisi, adanya immortalitas, ataupun adanya kemandirian faktor pertumbuhan di mana sel tidak lagi memerlukan sinyal eksternal untuk membelah. Kemudian pertumbuhan independen jangkar ya. Nah, kemudian kalau yang model hewan atau animal model, nah ini yang kita sering pakai adalah roden ya, hewan pengerat atau mencit atau tikus. Itu yang paling umum digunakan karena siklus hidupnya cepat dan genetikanya juga mudah dimodifikasi. Ya, contohnya model xenograph atau model transgenik. Atau kalau yang hewan besar contohnya babi, tapi ya kasihan juga ya. Mungkin nah ini ada sebagai model adalah onkopik. Nah, karena mirip anatomi dan fisiologinya dekat dengan manusia ternyata babi itu dibandingkan dengan hewan pengerat. Atau model onkologi komparatif yaitu menggunakan hewan peliharaan. Contohnya anjing, tapi mungkin banyak yang nggak tega juga ya. Karena anjing banyak juga yang menyayanginya atau kucing malah apalagi nggak pernah dipakai dia ya. Nah, yang sering kita pakai adalah tikus biasanya. Nah, ini contohnya tikus yang disuntikkan suatu saat tertentu. Sebenarnya ada radiasi, kita pernah mengadakan penelitian dengan Prof. Bambang ya. Prof. Bambang itu kita radiasi waktu itu dengan kobalt. Nah, kemudian diteliti, ternyata memang bisa menimbulkan kanker di kemudian hari. Kalau ini adalah tikus, nah ini udah banyak nih dengan hewan coba ini ya radiasi yang memicu terjadinya kanker, ya, baik itu sel kanker paru, tulang, breast ini semuanya ini adalah melalui hewan coba yang dengan zat kimia atau dengan radiasi. Nah, bagaimana dengan human model? Di sini ada contoh yaitu Marie Curie. Marie Curie ini meninggal karena leukemia, ya. Kemungkinan besar disebabkan oleh paparan radiasi selama penelitiannya. Jadi dia juga meneliti. Kemudian putrinya juga, ya, putri Marie Curie yaitu Irene juga meninggal karena leukemia.
ya, diduga terkait juga dengan paparan radiasi selama melakukan penelitiannya. Jadi Marie Curie dan Irene ini adalah ilmuwan terkemuka yang melakukan penelitian tentang radioaktivitas. Jadi mereka bekerja dengan zat radioaktif dan paparan radiasi kronis menyebabkan leukemi, yaitu sejenis kanker darah. Nah, ini karsinogenesis atau human experience karena beberapa yang dilaporkan dari studi pada tahun 1980 terhadap populasi yang terkena baik itu radiasi medis. Ini ada semua contohnya ya. Kemudian secondary cancer setelah radiasi ada juga yang terjadi, tapi memang angka kejadiannya kecil. Nah, ini bom atom di Hiroshima pada Agustus 1945 itu efeknya juga sampai sekarang, ya. Ini kita tahu bahwa Jepang enggak kunjung mengibarkan bendera merah putih, kemudian dia pada 6 Agustus bom uranium ya, itu diledakkan ya, disebut dengan Little Boy, dijatuhkan di Hiroshima. Nah, kota ini langsung hancur, puluhan ribu orang tewas seketika, dan 146.000 orang tewas dalam 3 bulan setelah kejadian. Nah, bom atom Hiroshima dan Nagasaki ini yaitu isinya itu uranium 235 dan plutonium 239. Ya, masing-masing dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian ternyata selama 2 hingga 4 bulan berikutnya dampak bom ini bisa menewaskan bahkan 90.000 sampai 166.000 di area tersebut. Nah, ini korban bom atom Hiroshima Nagasaki merupakan populasi manusia yang terbesar ya, yang bisa memberikan informasi mengenai efek herediter radiasi pada manusia. Ya, ini adalah penelitiannya ya. Ternyata di kemudian hari ada kelainan kongenital, ya, kelainan perkembangan fisik yang terganggu, adanya abnormalitas sitogenik, kemudian juga penyakit malignansi. Termasuk pada Chernobyl, jadi udah tidak dihuni, ya. Kalau Chernobyl itu radioaktifnya cesium 137, strontium, yodium ya. Jadi dianggap tidak aman untuk dihuni oleh manusia di Chernobyl. Nah, alhamdulillah saya berkesempatan ke sana, ke Hiroshima, yaitu saya melihat pada tahun 2016. Kamu enggak tahu udah lahir atau belum itu. Nah, ternyata ada Memorial Park-nya, jadi Hiroshima Peace Memorial Park, jadi ada foto-foto korbannya. Jadi memang bajunya itu bisa lengket di kulitnya ya, cukup mengerikan memang. Dan ada makam-makamnya juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dose response relationship dan efek radiasi pada manusia. Kita tahu bahwa dose response relationship atau hubungan dosis dan respon itu adalah menjelaskan korelasi antara jumlah dosis radiasi yang diterima dan bagaimana keparahannya atau frekuensi efek biologisnya. Kita tahu ada dua kurva model linear yang tanpa ambang batas atau LNT atau linear no threshold dan kurva sigmoid atau S-shape. Kalau yang LNT itu sering digunakan untuk kanker, di mana diasumsikan setiap dosis radiasi sekecil apapun itu memiliki risiko mutasi. Sedangkan kurva sigmoid atau S-shape umumnya menggambarkan efek deterministik atau jaringan, di mana efek itu baru timbul setelah dosis ambangnya terlampaui. Ini adalah kurvanya. Jadi kalau yang ini adalah yang merah, itu adalah kurva yang LNT, sedangkan yang ini ya linear non-threshold atau efek stokastik, yang biru putus-putus adalah yang threshold atau efek deterministik. Nah, ini perbedaannya. Jadi terdapat dua model kurva utama, ini adalah yang LNT, yaitu kurva ini digunakan untuk efek stokastik. Jadi bentuknya itu garis lurus ya, dimulai tepat di titik 0, kemudian maknanya adalah tidak ada tingkat radiasi yang dianggap benar-benar aman. Jadi setiap sekecil apapun dosis, sekecil apapun memiliki peluang atau probabilitas untuk menyebabkan terjadinya kanker. Nah, karakteristiknya semakin tinggi dosis, maka semakin tinggi probabilitasnya terjadinya efek. Ya, namun tingkat keparahannya memang tidak tergantung pada dosis. Ini yang LNT. Sedangkan untuk yang threshold atau ambang batas, nah kurva ini adalah digunakan untuk efek deterministik, di mana
terjadi reaksi pada jaringan seperti luka bakar pada kulit, katarak, atau kemandulan. Bentuknya seperti S ya, kurva yang kita kenal adalah kurva sigmoid. Maknanya ada dosis aman, di mana efek klinis mungkin tidak terjadi, ya, tidak akan muncul jika paparan itu masih di bawah nilai ambang. Nah, karakteristiknya setelah ambang batas terlampaui, tingkat keparahannya tentu sesuai dengan dosis yang diterima. Ya, seperti itu. Ini adalah perbedaannya LNT dan threshold. Nanti kamu bisa cari sendiri. Kemudian lanjutnya adalah dose rate atau laju dosis. Pengiriman dosis persatuan waktu merupakan faktor yang penting dalam kerusakan sel. Jadi semakin tinggi pengiriman dosis, semakin besar kerusakan sel. Jadi laju dosis tinggi, kerusakan lebih parah karena sel tidak sempat memperbaiki diri, DNA-nya itu, ya. Contohnya pada kecelakaan nuklir. Sedangkan laju dosis rendah atau fraksinasi, dosis yang kita berikan terbagi, lebih rendah risikonya karena sel mempunyai kesempatan untuk repair, ya, dengan adanya misalnya P53 tadi. Sering digunakan juga dalam radioterapi untuk meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Kita harus tahu juga adanya fase laten. Jadi fase laten adalah periode waktu yang berlalu antara paparan radiasi pertama kali hingga timbulnya gejala klinis atau diagnosa dari penyakit kanker. Poin utama mengenai fase laten radiasi adalah durasinya bervariasi, ya. Panjang fase laten bergantung pada jenis kanker. Leukemi itu memiliki fase laten yang relatif cukup singkat. Jadi sekitar 2 sampai 9 tahun setelah paparan. Sedangkan untuk soft tissue atau tumor padat, ya, itu umumnya memiliki fase laten yang cukup panjang. Jadi makanya pekerja radiasi itu kenapa harus dicek dulu, eee eee, pemeriksaan laboratorium karena yaitu mendeteksi adanya apakah ada kelainan pembuluh darah ya, atau kelainan dari laboratoriumnya. Karena leukemi itu bisa dideteksi yang fase latennya cukup pendek. Sedangkan kalau untuk tumor padat bisa 10 bahkan sampai 40 tahun baru bermanifestasi secara klinis. Nah, ini adalah kurvanya leukemi ya. Jadi bila kena exposure, fase laten dari leukemi itu bisa dideteksi mulai sekitar 6 tahun atau 4 tahun ya. Dengan kalau soft tissue itu agak jauh. Seperti itu ya. Jadi leukemi ditandai dengan masa laten yang pendek rata-rata bahkan bisa 2 sampai 8 tahun. Ini proses tersembunyi meskipun nggak ada gejala, di tingkat seluler terjadi proses tahapan mulai inisiasi, promosi, progresi ini tadi sudah ya. Kemudian efek stokastik itu munculnya kanker setelah fase laten dianggap sebagai efek stokastik. Berarti peluang terjadinya itu meningkat seiring besarnya dosis paparan. Namun tidak ada ambang batas dosis di mana secara pasti sel kanker itu akan timbul akibat terkena radiasi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi panjang fase laten, baik itu jenis kanker, usia paparan, ya, usia usia orang saat terpapar radiasi, kemudian dosis radiasinya semakin tinggi tentu semakin singkat ya. Kemudian kondisi genetik seseorang juga mempengaruhi. Ini adalah ketergantungan organ, tingkat sensitivitas sel itu juga berbeda-beda, di mana ada sel yang cukup sensitif terkena radiasi, yaitu yang cepat membelah. Contohnya adalah sumsum tulang, mukosa usus, folikel rambut itu lebih sensitif ya. Makanya kenapa pada pasien yang diradiasi efek akut itu bisa kita nilai dari kulitnya, mukosanya dibandingkan pada efek di jaringan ikat atau jaringan otot atau otak. Itu sel yang lambat membelah dirinya, ya. Nah, ini pemeriksaan dan pemantauan risiko kita harus kalau kita bekerja di area radiasi harus rutin dilakukan pemeriksaan darah atau CBC ya. Darah lengkap untuk mendeteksi adanya tanda awal leukemi, kemudian medical check up rutin, fokus pada organ yang paling sering terpapar, contohnya apabila tiroid atau ya pada daerah leher. Kemudian screening organ spesifik, bisa menggunakan USG, MRI, atau pemeriksaan fisik oleh dokter untuk mendeteksi apakah ada benjolan atau anomali di jaringan tubuh. Kemudian biodosimetri dalam kasus kecelakaan nuklir, tes ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak ya jumlah kromosom, kerusakan kromosom yang terjadi untuk memprediksi risiko di masa mendatang. Baik, terakhir dari kuliah saya adalah sebagai kesimpulan, cancer merupakan lesi yang multiple, sequential,
tidak tereparasi ya pada tempat tertentu pada DNA-nya. Kemudian karsinogenesis merupakan proses multistage yang melibatkan genetik dan epigenetik, protoonkogen dan protoonkogen tumor suppressor. Kemudian variasi kemampuan repair mempengaruhi risiko terjadinya kanker. Penelitian in vitro saat ini belum dapat menentukan risiko terjadinya kanker pada manusia, jadi semuanya bisa kita ambil dari data-data epidemiologi. Nah, terima kasih, mudahan materi ini cukup jelas dan membawa manfaat untuk kalian. Saya tutup, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Saya nggak interupsi soalnya materinya cukup banyak, takutnya waktunya melebihi.